Kali ini gue dapet kesempatan buat nyobain jajaran gimbal profesional terbaru dari VUT yang ternyata bener-bener racun banget. Kira-kira gimana pendapat gue soal ketiga gimbal ini? Kita akan bahas setelah bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kayak yang udah kalian lihat, kita akan membahas 3 gimbal keren sekaligus dari VUT. Ini adalah seri gimbal Scorp yang terdiri dari Scorp Basic, Scorp C, dan juga pastinya Scorp Pro. Serius, ketiga gimbal ini menawarkan fitur dan harga yang menarik banget, dan gue saranin kalian ikutin video ini sampai habis biar paham secara menyeluruh. Tapi sebelum kita mulai bahas, gue mau kenalin dulu buat yang baru nemu channel ini kalau kita banyak banget bahas kamera dan gear pendukung kegiatan fotografi serta videografi. So, buat kalian yang baru nemu dan demen dengan hal-hal tersebut, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Sedikit intermezzo dulu, buat yang belum tahu, kita sebelumnya juga udah punya gimbal VUT yaitu AK2000S yang kita juga suka banget dan kita masih suka pakai juga belakangan, terutama pas ngetes lensa dengan follow focus. Kalian bisa lihat pas kita review lensa anamorphic Sirui atau lensa Cinema Vision. So, ekspektasi gua di gimbal Scorp ini sebenarnya cukup tinggi. Nanti kita lihat apakah mereka akan mengecewakan atau dapat live up to the expectation. Oke, balik lagi ke gimbalnya. Pertama lebih pas kalau gua bahas yang versi basic dulu, karena emang dasarnya yang ini. Nanti baru kita bahas apa aja bedanya dengan dua versi lainnya. Nah, yang Scorp Basic ini dia dijual dengan harga resmi di Rp6.500.000. Tapi saat ini lagi ada promo Ramadan di mana dia dijual seharga Rp5.999.000. Sorry, Rp5.999.000 aja. Dan menurut gua harga tersebut terbilang sangat bagus melihat apa yang ditawarkan. Impresi pertama udah pasti, kalian juga bisa lihat di sini impresi pertama gue cukup salut karena gimbal ini punya ukuran yang compact banget, gampang buat dibawa-bawa. Kalau kalian banyak bepergian dan produksi di luar, berat gimbalnya sendiri itu cuma 1,2 kg, tapi dia punya maksimum load capacity sampai 2,5 kg, which is untuk sebuah setup kamera itu udah lumayan berat. Dan feel dari gimbalnya sendiri, build quality-nya ini berasa lumayan kokoh juga, terasa solid walaupun dengan ukuran yang ringkas. Ukuran armnya juga sangat cukup, bahkan gue bisa pakein gimbal ini dengan Sony A7 IV plus lensa Sigma 2870 f2.8 tanpa masalah sama sekali. Dan bisa balance dengan baik juga, jadi harusnya dia bisa handle banyak setup kamera kalian yang mungkin lebih heboh gitu. Sesuaikan aja dengan kapasitas maksimumnya. Bahkan ketika lensanya itu gua set di focal 70 mm-nya, yang berarti ukuran lensanya otomatis nambah panjang, itu juga masih bisa balance dengan baik tanpa adanya mentok-mentok di sisi tertentu. Dan bahkan dipakein receivernya si Hollyland Lark 150, itu juga nggak mentok di posisi low angle-nya. Ketika gua giniin di tes gua dengan setup tadi, itu nggak mentok gitu, bahkan dengan transmitter mikrofon wireless yang cukup gede. Nah, yang menarik, desain body gimbal ini udah built-in dengan hanging handle di belakang. Kayak yang kalian udah lihat dari tadi, gua megangnya enak banget. Ini membuat ergonominya itu saat dioperasikan cakep banget, nggak bikin capek. Dan gampang juga buat kalian yang doyan ngambil posisi low angle karena bisa langsung berubah kayak gini. Lalu dia juga dilengkapi dengan layar touchscreen yang posisinya bener-bener cakep banget. Jadi biasanya kalau layar touchscreen atau LCD informasi itu posisinya ada di bawah handle belakang, jadi agak sulit gitu buat dilihat atau dioperasikan. Sedangkan yang ini dia langsung ada di ujung handle-nya. Jadi gampang banget buat kalian operasikan atau memantau monitoring kondisi gimbal kalian atau melihat mode-mode yang lagi digunakan. Jadi mantap banget. Touchscreen-nya sendiri juga responsif banget, gampang buat navigasi dan atur opsi-opsi tertentu. Hal yang perlu diapresiasi banget pada sebuah gear profesional. Dan dengan adanya pengaturan di layar ini, kita juga udah nggak perlu connect HP buat atur opsi-opsi tertentu. Karena basically semua settingannya bisa diatur lewat touchscreen-nya ini aja. Lalu yang menarik juga di form factor gimbal ini adalah dia bisa berdiri tanpa harus pasang mini tripod. Kayak yang kalian lihat di depan gue ini gitu. Kita udah mempraktekannya di dua tipe ini, dan walaupun sebenarnya keduanya itu dapat mini tripod kayak gini, cuman
ya tidak mengharuskan pakai mini tripod ini kalau pengen gimbalnya bisa berdiri. Jadi dia udah built-in dengan 2 kaki tambahan yang membuatnya bisa berdiri tanpa perlu bantuan si tripod mini. Jadi kalau tripod kalian ketinggalan atau kalian memang suka tanpa tripod biar ukurannya lebih ringkas aja gitu, itu tetap bisa berdiri sehingga mempermudah proses balancing kameranya. Lalu berkaitan dengan balancing, dia lock motornya juga gampang buat diatur, jadi kita nggak bakalan kesusahan buat lock dan unlock switch di motornya. Buat kontrol sendiri, surprisingly ini komplit banget untuk sebuah gimbal berukuran kecil. Ada joystick dekat layar, tombol record, tombol mode, shortcut F1 dan F2 di sisi sampingnya, ada trigger dan knob wheel yang massive banget yang pastinya bisa di custom fungsinya. Jadi kayak gini, sekarang gua fungsinya lagi ke tilt, kita bisa atur fungsinya lewat layarnya atau ada tombol cepet juga. Kita tinggal pencet, lihat dia fungsinya berubah dan kita pencet lagi gitu. Jadi membantu banget. Lalu ada tombol untuk set point A dan B. Dan fitur point A dan B ini juga asik banget sebenarnya. Kita bisa set posisi dengan tahan tombolnya aja, dan kapan kita pencet point tersebut, gimbal akan bergerak ke arah yang udah kita set dengan kecepatan yang bisa kita atur juga. Seru banget, jadi kita bisa ngulang-ulang motion yang sama berkali-kali. Overall experience gue dengan gimbal ini bagus banget. Ukuran kecil buat dibawa-bawa, ergonomi enak buat dioperasikan. Kita bahkan nggak perlu pakai tripod mini juga kalau mau ringkas banget. Dan baterainya juga cukup awet. Dia diklaim itu bisa sampai 13 jam untuk penggunaan normal, dan casnya juga support fast charging 18 watt. Gue sih belum tes sampai 13 jam juga makanya ya, tapi paling nggak kita tidak mengalami isu soal baterai life-nya. Udah cakep banget. Oke, kalian udah lihat review gue dari versi utama dari jajaran gimbal Scorp ini. Gimbal yang bener-bener racun buat ningkatin production value kita. Sekarang kita bahas juga apa sih pembeda yang ditawarkan oleh 2 tipe lainnya ini. Kita bahas yang versi lebih terjangkaunya dulu. Ini adalah VUTech Scorp C. Nah, gue suka banget nih karena VUTech memberikan opsi yang bener-bener low budget buat kalian yang pengen juga ngerasain asiknya pakai gimbal Scorp. Untuk Scorp C ini dia dibanderol seharga Rp3.999.000 aja. Dan selama periode launch dia itu ada cashback Rp200.000, jadi cuma Rp3.800.000 aja. Dan gue yakin kalian juga paham kalau itu harga yang bener-bener menarik, apalagi buat sebuah gimbal yang bisa dipakai buat set kamera profesional. Karena kemampuannya mirip banget dengan si Scorp Basic ini. Dia juga tadi bisa bawa A74, lensa Sigma 2870 di focal length terjauhnya gitu, yang lensanya paling panjang, lalu ditambahin Lark 150 receivernya, dan dia sama persis ngehandle-nya. Karena gimbal ini memang identik banget dengan Scorp yang versi basic. Bentuknya mirip, ergonomi otomatis sama, beratnya juga sama, dan maksimum payloadnya pun nggak diubah. Sama-sama 2,5 kg. Jadi performa motor yang diberikan juga otomatis identik, cuman dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi pasti karena harganya lebih murah dan bedanya cukup signifikan, pasti ada fitur yang dikurangin. Dan yang membedakan gimbal Scorp C ini dengan yang versi basic adalah dia tidak membawa layar LCD touchscreen, sehingga berbagai pengaturan tertentu yang lebih in-depth gitu ya, itu masih perlu untuk diakses menggunakan smartphone. Tapi tenang, karena nggak seburuk itu juga. Jadi walaupun layarnya hilang di versi Scorp C ini, dia malah menambahkan beberapa indikator dan kontrol tambahan untuk mempermudah pengoperasian kita. Kayak ada indikator baterai, indikator mode, jadi kita bisa langsung tahu mode apa yang lagi dipakai gimbalnya tanpa harus kita kira-kira sambil kita gerakin. Dan kita juga dapat akses cepat juga untuk mengatur mode vortex, dan selain itu basically sisanya sama aja dengan Scorp yang versi basic. Bisa bawa load kamera yang sama persis juga, dan itu membuat gimbal Scorp C ini worth it banget buat kalian consider, mengingat harganya yang menarik banget juga. Oke, selanjutnya kita bahas yang versi termahalnya. Versi yang paling profesional dan terlihat paling gagah juga, yaitu adalah VUTech Scorp
Pro. Dan untuk versi yang ini dia dijual seharga Rp9.999.000. Tapi sekarang lagi ada promo juga buat dapetin di harga Rp8.999.000 aja. Lumayan, diskon sejuta. Impresi pertama udah jelas, bentuknya ini paling beda sendiri. Kalian juga bisa lihat di monitor kalian. Lumayan gede dibandingkan dengan saudaranya yang lain, walaupun kalau mau objektif ya, ukurannya ini masih terbilang cukup ringkas sebenarnya untuk gimbal kelas profesional. Build quality yang diberikan juga jauh lebih kokoh lagi, dengan bodi yang terasa serba metal, bener-bener rasanya itu di tangan profesional banget, dan terasa kayak barang mewah juga gitu kalau kita ngomongin soal alat-alat produksi ya. Dan untuk beratnya sendiri, dia untuk gimbalnya aja udah beratnya itu 2,1 kg dengan maksimum payload sampai 4,8 kg. Dengan armnya yang juga udah lebih besar dibandingkan para saudaranya. Gue sih jelas nggak bisa memaksimalkan maksimum payload dari si gimbal ini. Kalian bayangin aja, adik-adiknya yang kecil-kecil ini itu bisa bawa A74 dengan lensa Sigma 2870 di fokal 70 mm-nya plus receiver mic Lark 150 juga. Dan bisa balance dengan sempurna tanpa isu sama sekali. Kira-kira gimana batas maksimal dari yang versi Scorp Pro ini? Udah jelas gue yakin dia mampu untuk handle setup kelas cinema kamera. Mungkin kayak C70, C200, Blackmagic kamera, Red camera. Gue rasa itu adalah calon-calon yang lebih tepat ya. Gear-gear yang lebih tepat untuk disandingkan dengan si gimbal ini. Yang unik di gimbal ini kalian juga punya posisi quick release di bagian samping untuk pengambilan video vertikal. Dan bedanya dengan yang versi lainnya, kalau yang sebelumnya itu mesti di posisi nunduk untuk mendapatkan posisi vertikal, Scorp Pro ini bener-bener vertikal di posisi normalnya. Karena emang langsung dipasang quick release-nya itu di samping gitu, di posisi yang secara vertikal. Dan ini convenient banget pastinya buat produksi konten vertikal yang skala produksinya jauh lebih serius gitu ya. Mungkin kalian produksi video vertikal pakai cinema kamera, mungkin aja karena sekarang ada film-film pendek, film-film yang cukup major dengan format vertikal juga. Lalu sama, dia juga punya ergonomi handle belakang, tadi gue udah praktekin juga, yang dilengkapi dengan layar di posisi ujungnya yang mudah buat dioperasikan, sama juga dengan saudaranya. Cuman yang spesial, sisi belakangnya ini itu bisa kita copot dan membuatnya jadi wireless controller. Kalian bisa kontrol full menggunakan joystick kayak yang lagi gue lakukan sekarang dengan kecepatan yang udah diatur juga di sini ya, jadi nggak terlalu cepet biar lebih smooth. Dan kalian bisa lihat control wheel-nya juga bisa gue atur. Di sini ada control wheel, di bodinya juga ada control wheel. Mungkin di situ nggak kelihatan, nanti dikasih b-roll, jadi dia bergerak secara bersamaan gitu, sinkron. Bisa diatur biar control wheel-nya ini sinkron gitu antara yang di body dengan yang di sini. Keren banget. Lalu selain itu yang keren juga, remote-nya ini bisa baca gerakan kita buat kontrol kameranya kalau kita gerakin sambil pencet tombol mode atau tombol M-nya sambil ditahan. Jadi kalau gue gerak-gerak kayak gini kan, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau tombol M-nya gue tahan, fitur yang keren banget termasuk buat pamerin gear kalian, buat bikin reels-reels yang seru di Instagram gitu ya. Tapi terlepas dari pamer dan buat konten doang, detachable controller ini juga pastinya praktikal banget buat berbagai kebutuhan produksi. Apalagi dia jadi bisa ngontrol segitiga exposure kameranya juga kalau kita konekin pakai USB Type-C-nya. Yang paling lancar sih yang gue coba di kamera Sony ini. Lalu kalau di dua gimbal sebelumnya dia ada untuk set point A dan B, di versi Pro-nya ini dia ada A, B, dan juga C. Jadi bisa ada poin lebih lagi. Sama nggak ketinggalan juga di sisi bawahnya yang buat pasang mini tripod ini, dia juga menarik karena dia udah bentuk plate buat arca type mount gitu. Jadi bisa langsung dipasang ke banyak tripod profesional yang udah pakai arca mount system. Dan arca mount system itu memang banyak banget juga dipakai di ranah profesional. Semacam udah jadi standarisasi gitu. Kalau buat kualitas kestabilan udah pasti cakep dan pastinya dia seharusnya bisa dipakein kamera yang bobotnya jauh lebih berat dari yang gue praktekkan di sini juga. Jauh lebih capable dibandingkan para saudaranya ini. Jadi ya itu, harusnya ya semoga kita ada kamera cinema gitu ya di masa depan biar kalau ada gimbal seperti ini kita bisa praktekkan dengan proper.
Oke, jadi itu dia review gua dari 3 gimbal Scorp series yang menurut gua wajib banget buat kalian lirik. Kalau kalian tertarik, pastiin juga beli produknya dengan garansi resmi dari PT DNK Pratama Indonesia, biar after sales gimbal kalian juga lebih aman ke depannya. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan gua harap kalian sudah puas dengan pembahasan dari ketiga gimbal ini. Bener? Agak ini, gue pakai scroll wheel soalnya, jadi agak harus gini. Oke, paling itu aja. Dan ya, balik lagi kalau ada pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.